Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man. Pertama, terima sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya ini kita bisa menghadiri diskusi tentang pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja saya di sini akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zakaria. Alamat saya di Desa Jatimulya, RT 6 RW 7, nomor 57, Tambun Selatan, Bekasi. Saya anak yang kelima dari 5 bersaudara. Saat ini saya sedang mengambil pendidikan di kampus IPI Ristina, Jalan Yosudarso, sekarang Bekasi. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk sebagai tugas dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karena pendidikan kewarganegaraan pada saat sekarang ini kalau kita lihat sangat jauh sekali realisasinya. Nah, untuk itu sangat pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini. Langsung saja, pertama saya akan menjelaskan manusia, seluk-beluk dari kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai sifat tidak bisa hidup sendiri, dan juga sebagai makhluk politik memiliki naluri untuk berkuasa. Oleh karena itu, menurut Thomas Hobbes, keberadaan negara sangat diperlukan sebagai tempat perlindungan bagi individu, kelompok, masyarakat, maupun penguasa yang kuat atau otoriter, karena menurutnya manusia dengan manusia lainnya memiliki sifat seperti serigala, homo homini lupus. Pengertian dan definisi negara. Organisasi yang memiliki sifat monopoli yang berfungsi mengatur pemerintah, rakyat, dan wilayah. Kemudian ada lagi definisi negara menurut beberapa para ahli. Negara pertama yaitu menurut John Locke tahun 1632 sampai 1704. Menurut beliau, negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Kemudian, menurut definisi berikutnya, Max Weber adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Menurut Roger F. Soltau adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang keempat, menurut McIver adalah suatu negara harus memenuhi 3 unsur pokok, yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Nah, itulah definisi negara dari berbagai para ahli. Unsur-unsur negara. Unsur negara meliputi penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Klarifikasi negara ditinjau dari jumlah orang yang berkuasa dan orientasi kekuasaan. 1. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang raja
untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang untuk kepentingan satu orang atau penguasa saja. Lebih berbentuk negatif. Aristokrasi adalah bentuk pemerintah yang dipimpin oleh beberapa orang untuk kepentingan keseluruhan rakyat. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, namun untuk kepentingan beberapa orang tersebut. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang untuk kepentingan keseluruhan rakyat. Sedangkan monokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang untuk kepentingan penguasa saja. Nah, di negara kita ini klarifikasi negara kita adalah berbentuk demokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh banyak orang untuk kepentingan seluruh rakyat. Bentuk negara ditinjau dari sisi konsep dan teori modern. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaan negara kesatuan terbagi dua, yaitu dengan sistem sentralisasi atau seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, dan sistem desentralisasi. Kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan dikenal dengan otonomi daerah. Namun yang penting dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah yang kalau kita lihat pada saat sekarang ini adalah kita mengacu pada pendidikan formal. Bagaimana pendidikan karakter di Indonesia ini? Ya, saat ini banyak sekali ya pemerintah atau capres-capres yang ngomong bahwa pendidikan karakter di Indonesia ini harus dimulai. Ya, pertanyaannya, dimulai dari mana pendidikan karakter ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Kita semua sependapat bahwa pendidikan karakter suatu bangsa terbentuk dalam waktu yang lama melalui pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian, untuk merubah karakter suatu bangsa akan memerlukan waktu yang lama dengan menggunakan wahana pendidikan formal dan non formal, termasuk pesantren dan melalui budaya bangsanya. Tentu saja untuk mengubah pendidikan saat sekarang ini ya sangat susah, terutama pendidikan berkarakter yang selalu menjadi bahan kampanye capres-capres yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, ini pendidikan berkarakter ini selalu menjadi bahan untuk mereka berkampanye. Bagaimana kondisi perkembangan pendidikan di negeri ini? Ini merupakan suatu pertanyaan untuk kita. Bagaimana sih kondisi perkembangan pendidikan di negeri kita ini? Bagaimana halnya perkembangan budaya bangsa selama ini? Kita bisa merenung sejenak tentang perkembangan pendidikan dan budaya bangsa yang berujung pada karakter masyarakat kita dewasa ini. Karakter bangsa yang sudah jauh dari nilai ajaran agama. Selain sudah tidak sesuai dengan Pancasila berdasarkan negara dan jauh dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan.
Berbagai diskusi telah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat baik formal maupun non-formal. Langkah-langkah parsial juga telah dilakukan oleh para motivator, dosen, guru, tokoh masyarakat, tokoh spiritual, dan berbagai tokoh lainnya di lingkungan kampus, institusi, sekolah, pondok pesantren, dan tempat-tempat lain yang secara sporadis tumbuh di mana-mana. Ini merupakan kegiatan positif, bahkan boleh dibilang terobosan kreatif untuk menghadapi berbagai ironi di negeri ini. Kegiatan ini bisa kita yakinin akan membangun kesadaran kolektif warga negara. Kesadaran kolektif tentang pentingnya perubahan yang akan memungkinkan terbentuknya gerakan nasional perubahan. Kita perlu bersama-sama membuka mata, membuka telinga, membuka pikiran dan hati kita agar kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Rasa cinta tanah air ini akan membangkitkan rasa ikut memiliki, ikut menjaga, dan berani melihat diri sendiri dengan segala kekurangan sehingga selalu siap mendapat kritik dari siapapun dan kapanpun. Terkait dengan kondisi negeri ini dan jauh mana dirinya telah berbuat. Fungsi negara. Fungsi dari pertahanan dan keamanan negara melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan. Fungsi pengaturan dan ketertiban negara mencakup undang-undang dan peraturan pemerintah serta menjalankannya demi terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran negara melakukan eksplorasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban negara menciptakan dan menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pilih kasih menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Contoh negara menegakkan sistem hukum melalui lembaga peradilan. Dengan adanya fungsi-fungsi negara ini harus menimbulkan rasa cinta pada air dan harus dimiliki oleh seluruh warga negara dan masyarakat di negeri ini, apalagi generasi muda. Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa, harapan dalam setiap kemajuan dalam suatu bangsa yang dapat mengubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan pada nilai-nilai norma yang berlaku di dalam masyarakat. Bahkan Presiden pertama RI Insinyur Soekarno dalam pidatonya pernah mengatakan, "Berikan aku 1000 anak muda, maka aku akan memindahkan gunung. Tapi berikan aku 10 pemuda yang cinta akan tanah air, maka aku akan mengguncangkan dunia." Mencermati berbagai perkembangan situasi dan kondisi bangsa, kita tentunya bisa melihat, merasakan, menyaksikan bahwa kita ikut mengalami sendiri betapa ironisnya negeri ini. Mulai dari kepemimpinan, konflik sosial,
moralitas pornografi, kenakalan remaja, ketidakjujuran, dan kemunafikan, tawuran antar kelompok, HIV, AIDS, narkoba, realitas sosial, kemiskinan, ancaman bom, sampai dengan hutang luar negeri dan peristiwa memilukan lainnya. Perkembangan terakhir yang menambah wajah suram negeri ini adalah negeri agraris yang terpaksa harus mengimpor produksi pertanian mulai dari beras, kedelai, sampai ke bawang merah dan bawang putih. Sudah begitu masih diikuti mekanisme impor barang dengan praktek kecurangan yang dilakukan baik oleh para pengusaha maupun oknum birokrat. Belum lagi ironi di bidang pendidikan, beberapa guru ditenggarai melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya, tawuran antar pelajar dan mahasiswa, kurikulum, bahan pelajaran, dan komponen pendidikan lainnya yang sangat jauh dari harapan tujuan pendidikan. Kondisi demikian apabila terus berlangsung tanpa adanya perubahan, masihkah di Indonesia sebagaimana yang kita nyanyikan itu 10 atau 20 tahun ke depan? Apakah Indonesia Raya itu masih bisa kita nyanyikan 10 atau 20 tahun ke depan? Apakah tidak akan lahir penyelesaian dan hujatan bahkan kutukan dari generasi mendatang terhadap generasi kita saat ini? Haruskah sejarah mencatat bahwa generasi kita adalah generasi yang tamak, rakus, dan perusak negeri ini? Sebagai warga bangsa, mari kita sama-sama merenungkan dan merefleksikan sejenak sembari mencari berbagai langkah dan tindakan alternatif yang masih memungkinkan kita untuk melakukan perubahan. Sebagai bangsa yang besar, sejatinya sudah sepantasnya kita bersyukur. Kita telah dilahirkan di satu negara yang penuh potensi dan merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih kepada bangsa Indonesia. Bila dilihat dari kondisi geografis, demografi, dan sumber kekayaan alam yang kita miliki, serta beraneka ragam budaya yang sangat menarik, sampai negara luar, negara asing itu sangat iri pada bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman majemuk, mulai dari bahasa, kebudayaan, bahkan pulau-pulau yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Negara asing merasa iri dengan Indonesia. Tetapi kenapa kita warga negara Indonesia sangat jauh dari mempunyai rasa memiliki terhadap bangsa sendiri? Nah, itulah yang menjadi acuan dari kita, yang menjadi PR untuk bangsa Indonesia, bahwa rasa memiliki negara ini harus kita tanamkan dari sejak dini, dari sejak kecil, dari sejak mulai menginjak jenjang pendidikan. Itu sudah harus kita tanam. Dunia pun mengakui bahwa potensi yang dimiliki Indonesia bisa menjadi negara ini masuk dalam negara-negara besar yang disegani dan dihormati dunia. Mari kita renungkan dan kita pertahankan potensi yang kita miliki ini. Posisi geografis yang terletak di antara dua benua besar dan dua samudera luas memberi peluang strategis yang memungkinkan untuk mengalahkan kemajuan Singapura, Malaysia, dan negara lain di Asia Tenggara. Jumlah penduduk yang sangat besar dan memiliki kecerdasan intelijensi yang tinggi merupakan potensi sumber daya manusia, manpower, yang sangat potensial untuk meningkatkan produktivitas dalam suatu bangsa. Tapi pertanyaannya, apakah itu semua sudah terrealisasi? Apakah itu semua mendapatkan suatu
arahan dari pemerintah? Apakah mendapatkan dukungan dari pemerintah? Saya katakan di sini belum. Sumber kekayaan alam yang melimpah merupakan potensi yang sangat bernilai bila dikelola dengan adil dan lestari. Keanekaragaman budaya yang besar di seluruh wilayah merupakan daya tarik yang bisa meningkatkan devisa negara bila dikelola dengan baik dan beradab. Tetapi kalau kita lihat kenyataan pada saat sekarang ini, pemerintah kita mulai dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi sudah banyak melakukan praktik-praktik yang kurang beradab. Contohnya saja korupsi. Korupsi sudah merajalela, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Sudah sangat merajalela. Nah, sebenarnya itulah yang harus kita basmi terlebih dahulu, praktik korupsi. Karena korupsi itu bukan saja merugikan kita, tapi merugikan seluruh bangsa Indonesia. Mari kita kembali renungkan segala potensi ini agar kita bisa mensyukuri dan memanfaatkan secara adil dan lestari untuk kelangsungan hidup anak bangsa dan kejayaan Indonesia tercinta. Dengan jujur kita harus mengakui bahwa sebagai bangsa yang besar tentunya belum berhasil mengolah berbagai potensi dengan baik. Bahkan sebaliknya, berbagai ironi justru kita jumpai dan tersebar di berbagai kawasan di negeri ini, bertolak belakang dengan berbagai potensi yang dimiliki. Hadirin, untuk itu perubahan harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan. Kita perjuangkan dan kita gerakan sehingga menjadi gerakan nasional agar situasi dan kondisi bangsa, kondisi segera berubah menjadi lebih baik. Nantinya generasi kita tidak tercatat dalam sejarah sebagai generasi perusak. Kita tidak dihujat oleh generasi penerus dan kita pun merasakan kedamaian dan menjalani hidup di negeri yang kita cintai ini. Untuk itu kita perlu merefleksikan keadaan ini dan belajar dari pengalaman negara-negara maju di dunia agar kita bisa menyikapi keadaan serta memiliki langkah yang tepat sesuai dengan potensi yang kita miliki saat ini. Hubungan negara dan warga negara adalah melindungi kepentingan keseluruhan rakyat tanpa terkecuali. Tetapi kenyataannya hubungan negara dengan warga negara bukanlah untuk melindungi rakyat tanpa terkecuali, tapi mempunyai niat-niat yang licik dari negara. Tapi dari itu semua, makanya saya mengambil tema pendidikan berkarakter ini adalah untuk kedepannya bangsa Indonesia ini agar menjadi bangsa yang lebih baik dan sejahtera. Generasi penerus kita bisa merasakan indahnya hidup di negeri Indonesia tercinta ini.
Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Pancasila yang dikemukakan tersebut terdiri atas kebangsaan Indonesia, internasional atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkemanusiaan. Pada tanggal 22 Juni 1945, tokoh BPU PKI yang diberi Panitia 9 mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPU PKI. Di sini kita bisa memahami betapa mulianya para orang terdahulu kita untuk memajukan negara kita ini, menaikkan nama negara ini, untuk kesejahteraan bangsa, untuk kesejahteraan sosial, sampai-sampai memiliki pandangan ke depan untuk anak bangsa, anak generasi penerus bangsa. Dalam pembahasan tersebut disusunlah sebuah piagam yang diberi nama Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut. Ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos dan logos. Eidos berarti gagasan dan logos berarti berbicara atau ilmu. Secara etimologi, ideologi adalah berbicara tentang gagasan atau ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan yang dimaksud di sini adalah gagasan yang murni dan menjadi landasan atau pedoman dalam kehidupan masyarakat yang ada atau berdomisili dalam wilayah negara di mana mereka berada. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah kumpulan nilai norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ideologi Pancasila meliputi nilai yang meliputi nilai dasar, nilai yang ada dalam kumpulan Pancasila yang merupakan representasi dari nilai atau norma dalam masyarakat bangsa dan negara ini. Nilai dasar merupakan nilai yang tidak bisa berubah-ubah sepanjang bangsa Indonesia. Berpedoman pada nilai tersebut, contoh dari nilai dasar adalah sila-sila Pancasila yang ada dalam alinea keempat UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Semuanya tatanan negara kita telah diatur oleh pemerintah, telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan telah ditetapkan dalam Pancasila, telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan pemerintah. Tetapi kebanyakan kita warga negara realita zaman sekarang ini banyak yang tidak memahami ideologi bangsa, banyak yang tidak memahami perjuangan orang-orang terdahulu kita demi
menciptakan negara yang adil dan sejahtera. Untuk itu saya mengajak pada seluruh warga negara Indonesia, jadikanlah Pancasila dan UUD 1945 sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadikanlah sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, perjanjian luhur di Indonesia, sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, dan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, sebagai moral pembangunan dan pembangunan nasional, sebagai pengalaman bangsa Indonesia. Dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menghendaki setiap warga negara untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara diharapkan mempunyai keyakinan akan Tuhan yang menciptakan manusia dan dunia serta isinya. Keyakinan akan Tuhan tersebut diwujudkan dengan memeluk agama serta kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terdapat beberapa pedoman yang dapat dilakukan. Fatwa secara sadar patuh melakukan perintah Tuhan, walaupun agama berbeda-beda. Dapat bekerjasama dalam bidang sosial, perekonomian, keagamaan, lingkungan, saling menghormati dan kebersamaan, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain. Itulah implementasi dari sila pertama. Begitu besarnya kalau diterangkan satu persatu. Tetapi di sini saya memberi pemahaman kepada saudara semua bahwa telah saya jelaskan tadi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti setiap warga negara Indonesia adalah hanya meyakini satu Tuhan, walaupun memiliki agama yang berbeda-beda. Tetapi jauh dari semua itu, kita harus bisa bekerja sama satu sama lain, walaupun berbeda agama, harus saling bekerja sama, saling menghormati dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan adab. Implementasinya adalah sama manusia tidak saling melecehkan, sama manusia punya rasa memiliki. Setiap manusia menjaga keseimbangan, hak dan kewajiban, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, donor darah, menyantuni anak yatim, berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, inilah dalam kemanusiaan yang adil dan beradab ini telah dijelaskan sedemikian detailnya. Sama manusia tidak saling melecehkan, sama manusia harus punya rasa memiliki. Kita diatur, diingatkan harus mempunyai rasa memiliki. Setiap manusia juga menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, semuanya itu sudah diatur dalam Pancasila, sudah diatur. Tetapi kenapa kita tidak mau memahami diri kita ke dalam hal ini? Bahkan kalau kita lihat di berita-berita, media informasi, banyak sekali ya pelecehan seksual, banyak sekali tindakan kriminal terjadi, banyak sekali penjamretan, penculikan. Padahal dalam Pancasila, sila kedua ini sudah dijelaskan. Kenapa dia tidak bisa memahami hal ini? Nah, itulah yang dinamakan kita itu harus membangkitkan, menciptakan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter seperti apa? Pendidikan berkarakter
yang bisa memberi ketenangan suatu bangsa, yang bisa memberi pencerahan pada anak-anak kita, anak generasi penerus kita, yang bisa menciptakan generasi penerus yang mempunyai akhlakul karimah, yang mempunyai moral, yang mempunyai nilai-nilai luhur. Nah, itulah yang saya maksud pendidikan berkarakter. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku bangsa, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Persatuan ini terjadi karena didorong keinginan untuk mencapai kehidupan bangsa yang besar dalam wadah negara yang merdeka, berdaulat, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian abadi. Butir implementasinya kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, berkorban, bekerja keras dan membayar pajak, bangga sebagai bangsa Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, itulah persatuan Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda suku, bangsa, agama, latar pendidikan, dan semuanya itu, tetapi yang membuat kita satu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita bisa memahami dalam diri kita masing-masing Bhinneka Tunggal Ika, tentu kita di Indonesia ini akan merasakan hidup yang indah, hidup yang damai, hidup yang mempunyai kesejahteraan. Tempat kerakyatan yang dipilih hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, dan dalam pelaksanaan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan dan keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh penanggung jawab baik kepada Tuhan maupun rakyat yang diwakilinya. Butir-butir implementasi sebagai berikut. Masyarakat harus mengawasi wakil rakyat. Masyarakat tidak memaksa kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. Hasil musyawarah diterima dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam Pancasila yang keempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Tapi kenyataannya, kalau kita lihat, kekuasaan itu sudah tidak di tangan rakyat lagi. Kekuasaan ya benar-benar menjadi penguasa yang di atas. Rakyat menjalankan sistem perwakilan dan keputusan yang diambil dilakukan dengan jalan musyawarah. Tapi kenyataannya, rakyat hanya dijadikan sebagai alat untuk kepentingan suatu golongan atau kepentingan orang. Sebenarnya inilah yang harus kita berantas pemikiran-pemikiran seperti ini. Maka dari pendidikan sejak dini, pendidikan berkarakter harus kita ciptakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani, sehingga tercipta masyarakat adil dan makmur. Butir implementasinya adalah sebagai berikut. Perbuatan luhur saling membantu,
bersikap adil, tidak pilih kasih, suka memberi pertolongan, tidak egois, dan individualisme, bekerja keras, berusaha, tidak pasrah kepada Tuhan, menghargai karya orang lain. Nah, inilah Pancasila ini, kalau bisa kita pahami, itu sudah bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkarakter. Dimulai dari sejak dini, dimulai dari tingkat cabai rawit, dari tingkat balita, di tingkat pendidikan taman kanak-kanak, itu sudah kita tanamkan bagaimana pendidikan karakter di Indonesia ini, bagaimana pendidikan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 ini, ya harus kita tanamkan ke dalam hati generasi penerus kita. Untuk itu, saya di sini memberi penjelasan agar kita paham. Jauh dari pemerintahan kita sekarang, jauh dari hal-hal yang terjadi dan realita sekarang ini, mari kita pahami diri kita, mari kita beri arahan kepada generasi penerus kita. Mari kita mulai pendidikan berkarakter, mulai dari tingkat dini, agar terbentuk Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang memiliki kebudayaan yang maju, yang memiliki pulau-pulau yang besar, yang memiliki hati, yang memiliki norma-norma, nilai-nilai yang luhur. Itulah tujuan dari pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kata-kata yang kurang berada pada tempatnya, banyak kata-kata saya yang kurang berkenan, banyak kata-kata saya yang menyinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.